Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Kheratul Asifa. Nah, masih dengan teori sastra, tapi kali ini saya akan membahas mengenai ekologi sastra pada puisi Dahlia Ungu. Nah, sebelum itu saya akan membahas mengenai pengertian ekologi sastra. Sebelum itu, saya akan membahas mengenai pengertian ekologi sastra. Nah, ekologi sastra adalah sebuah cara pandang memahami persoalan lingkungan hidup dalam perspektif sastra, atau sebaliknya, bagaimana memahami kesastraan dalam perspektif lingkungan hidup. Nah, ulah-alik antara lingkungan hidup atau ekologi dan sastra menjadi bidang geragapan ekologi sastra. Nah, bahwa penelitian sastra dari studi kasus akan fokus pada kasus tertentu saja. Bila meneliti ekologi sastra, tentu kasus akan digiring ke arah hubungan sastra, manusia dan lingkungannya, sehingga penelitian ekologi sastra dapat mengangkat kasus sastra dengan lingkungan yang mengitarinya. Nah, kajian ekologi, yaitu ekologi sastra, berupaya untuk menemukan spesifikasi yang lebih tepat mengenai hubungan antara kegiatan manusia dengan proses alam tertentu dalam satu kerangka analisis. Nah, ekologi atau menekan ekosistem atau menekankan saling ketergantungan sebagai suatu komunitas alam. Nah, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis interrelasi sastra dan lingkungan dapat menggunakan wawasan pendekatan ekologi sastra. Nah, ekologi sastra menekan pentingnya eksploitasi kultural manusia terhadap lingkungan alam dan penyesuaian kehidupan manusia terhadap kondisi-kondisi suatu lingkungan. Nah, kajian ekologi sastra akan mencermati proses adaptasi kultural sastra terhadap lingkungan alam dan atau sebaliknya. Nah, pada puisi Dahlia Ungu karya Geraktol, contohnya, zaman tak pandai mengubah hati, namun usia memakan raga. Tertegun kau di depan pintu antara percaya dan tidak, memeluk sahabat lama yang hilang. Setangkai dahlia ungu tertiup angin, mengabarkan banyak cerita, cinta, duka, kegagalan, dan bahagia. Di bingkai jendela engkau tersenyum, katamu, aku iri pada cita-citamu. Engkau tidak tahu, aku pun iri dengan kehidupanmu. Pondok bahagiamu menghadap ke timur, tangisan anak lelaki pertama membangunkan pagi. Harum nasi mengepul dari dapur istrimu. Lalu, nikmat Tuhan mana lagi yang masih kau ingkari? Jadi relakan aku pergi, biar ku kayu perahuku. Aku berjuang untuk merajut cinta-cita di luas samudra dan biru angkasa. Hingga suatu hari engkau berkata, bangga. Lihatlah, di lengkung pelangi sahabatku tersenyum. Sinar dan pesonanya mendamaikan hati. Kita boleh menangis, tapi pastikan bahwa hati kita telah bersih dari dengki. Tuhan memberikan kemuliaan yang berbeda-beda untuk setiap manusia. Nah, berdasarkan puisi tersebut, maka analisis ekologi sastra pada puisi Dahlia Ungu dalam novel Bangku Bapunku karya Pago Hardian sebagai berikut. Nah, yaitu pada puisi Dahlia Ungu, pengarang menggunakan alam dan lingkungan sekitarnya sebagai penciptaan karyanya. Nah, ekologi sastra yang digunakan adalah oleh pengarang dapat kita lihat dari kata-kata berikut ini, yaitu zaman tak pandai mengubah hati, setangkai dahlia ungu tertiup angin, pondok bahagiamu menghadap ke timur, tangisan anak lelaki pertama membangunkan pagi. Jadi relakan aku pergi, biar ku kayu perahuku. Aku berjuang untuk merajut cita-cita di luas samudra dan biru angkasa. Di lingkung pelangi sahabatku tersenyum, sinar dan pesonanya. Nah, zaman setangkai dahlia ungu tertiup angin. Nah, ekologi yang terwujud dalam suatu karya sastra karena hasil cipta, rasa, karsa pengarang
dalam memilih dan memilih diksi yang tepat sehingga menciptakan makna yang mendalam dan indah. Nah, pendekatan ekologis yang digunakan dalam puisi tersebut menggunakan dua tataran sekaligus, yaitu tataran ekosistem terbuka dan ekosistem tertutup.